Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi seputar piutang wesel. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Umi Silpi Anggiasari SE. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Napila Salokalisa dengan NIM 0311230021. Ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian piutang wesel. Yang kedua, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam piutang wesel. Yang ketiga, ada mengidentifikasi tanggal jatuh tempo wesel. Selanjutnya, mengidentifikasi jangka waktu diskonto. Dan yang terakhir, contoh-contoh soal. Sebelum memulai ke materi, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian piutang wesel. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor atau yang berhutang kepada pihak kreditor atau yang memberi hutang untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Jadi bedanya piutang wesel dengan piutang biasa itu, kalau piutang wesel itu tertulis. Jika suatu saat digugat, buktinya jelas atau ada. Lalu, piutang wesel dapat disebabkan yang pertama transaksi penjualan kredit. Jadi, piutang wesel atau wesel tagih bisa digunakan untuk transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, pemberian pinjaman yang dilakukan perusahaan. Contohnya, jika perusahaan meminjamkan uang, maka orang yang dipinjamkan uang bisa memakai wesel tagih sebagai janji tertulis. Lalu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pinjaman pokok, yaitu jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan oleh pihak tertentu. Yang kedua, tanggal jatuh tempo wesel, yaitu tanggal waktu pembayaran wesel. Dan yang ketiga yaitu tingkat bunga atau persen, yaitu tingkat bunga yang ditentukan dalam wesel. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tanggal jatuh tempo wesel. Contohnya, sebuah wesel diterbitkan tanggal 25 April 2016. Umur wesel 90 hari, maka jatuh tempo wesel. Karena wesel diterbitkan tanggal 25 April, maka kita mulai dari bulan April. Dalam bulan April terdapat 30 hari, dikurangi 25, karena diterbitkan pada tanggal 25 April. Sisa 5 hari, masih jauh ke umur wesel yang 90 hari. Selanjutnya Mei, terdapat 31 hari, dan di bulan Juni ada 30 hari. 5 hari ditambah 31 hari ditambah 30 hari totalnya 66 hari. Masih kurang 24 hari untuk mencapai umur wesel. Maka tambahkan di bulan Juli sebanyak 24 hari. Jadi wesel akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2016. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jangka waktu diskonto. Jangka waktu diskonto dihitung dari tanggal diskonto ke tanggal jatuh tempo. Contoh, didiskontokan wesel tagih tanggal 18 Mei 2016, jatuh temponya 2 Juli. Maka jangka waktu diskonto, karena wesel tagih didiskontokan pada 18 Mei, maka kita mulai dari bulan Mei. Terdapat 31 hari di bulan Mei. Dikurangi 18 karena wesel tagih didiskontokannya pada 18 Mei. Terdapat sisa 13 hari. Dilanjut dengan bulan Juni yaitu 30 hari. Dan Juli 2 hari karena jatuh temponya tanggal 2 Juli. Sehingga 13 hari ditambah 30 hari ditambah 2 hari sama dengan 45 hari. Jadi, jangka waktu diskonto selama 45 hari. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, pada 10 Januari dipinjamkan tunai sebesar 105 juta rupiah kepada Tuan Harun dan diterima wesel 12% 45 hari. Jadi kita meminjamkan uang kepada Tuan Harun sebesar 105 juta rupiah dan Tuan Harun memberikan jaminan wesel tagih dengan tingkat bunga 12% selama 45 hari. Jadi jurnalnya wesel tagih sebesar 105 juta rupiah terhadap kas sebesar 105 juta rupiah. Contoh soal yang kedua yaitu pada 5 Februari dijual barang dagangan secara kredit kepada Sipi Alim Rugi sebesar 165 juta rupiah dengan harga pokok 114 juta rupiah dan diterima tunai sebesar 60 juta rupiah.
Karena penjualan secara kredit, maka kita memunculkan piutang. Maka jurnalnya piutang sebesar 105 juta rupiah ini didapat dari penjualan sebesar 165 juta rupiah dikurangi dengan pembayaran tunai sebesar 60 juta rupiah. Dan kita menerima uang sebesar 60 juta rupiah, maka disimpan di kas di bagian debit. Jadi, kas 60 juta rupiah terhadap penjualan 165 juta rupiah. Dan jangan lupa kita jurnal juga harga pokoknya. Jurnalnya, harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang sebesar 114 juta rupiah. Contoh soal selanjutnya yaitu pada 3 April dijual barang dagang kepada CP Mual Pilot sebesar 117 juta rupiah dengan harga pokok 93 juta rupiah dan diterima pembayaran berupa wesel tagih dengan tingkat bunga 14% selama 90 hari. Meskipun tidak tertulis sebagai penjualan secara kredit, tetapi yang kita terima bukan pembayaran secara tunai, tapi berupa wesel tagih. Berarti, penjualan ini sama dengan penjualan secara kredit. Maka jurnalnya wesel tagih terhadap penjualan sebesar 117 juta rupiah dan harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang sebesar 93 juta rupiah. Contoh soal yang keempat yaitu pada 18 Mei didiskontokan wesel tagih dari CP Mual Pilot kepada Bank Panin dengan tingkat diskonto sebesar 20%. Soal ini berhubungan dengan soal yang nomor 3. Langkah pertama, kita hitung dulu tanggal jatuh tempo. Karena wesel diterbitkan tanggal 3 April, maka kita mulai dari bulan April. Dalam bulan April terdapat 30 hari. Dikurangi 3 hari karena diterbitkan pada tanggal 3 April. Sisa 27 hari. Masih jauh ke umur wesel yang 90 hari. Selanjutnya Mei terdapat 31 hari. Ditambah 30 hari di bulan Juni. Totalnya 88 hari. Masih kurang 2 hari untuk mencapai umur wesel. Maka tambahkan di bulan Juli sebanyak 2 hari. Jadi wesel akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli. Langkah kedua, kita hitung dulu jangka waktu diskontonya. Karena wesel tagih didiskontokan pada 18 Mei, maka kita mulai dari bulan Mei. Mei terdapat 31 hari, dikurangi 18 karena wesel tagih didiskontokannya pada 18 Mei. Terdapat sisa 13 hari. Dilanjut dengan bulan Juni yaitu 30 hari dan Juli 2 hari karena jatuh temponya tanggal 2 Juli. Sehingga 13 hari ditambah 30 hari ditambah 2 hari sama dengan 45 hari. Jadi, jangka waktu diskonto selama 45 hari. Langkah ketiga yaitu perhitungan diskonto. Wesel tagih yang kita diskontokan sebesar 117 juta di soal, lalu kita buat dulu perhitungan bunganya. Rumus perhitungan bunga yaitu wesel tagih dikali lamanya jatuh tempo per 1 tahun dikali persen bunga. Jadi 117 juta dikali 90 hari dibagi 360 hari karena dalam 1 tahun terdapat 360 hari. Lalu dikali dengan persen bunga wesel tagih sebesar 14%. Lalu dijumlahkan dan hasilnya disebut dengan nominal jatuh tempo. Selanjutnya kita hitung bunga diskonto. Rumusnya yaitu nilai jatuh tempo dikali jangka waktu dikali tingkat diskonto. Jadi, nominal jatuh temponya sebesar 121.095.000 dikali 45 hari dibagi 360 karena 1 tahun terdapat 360 hari dikali dengan tingkat diskonto sebesar 20%. Selanjutnya yaitu menghitung kas yang akan diterima, yaitu dengan mengurangi nominal jatuh tempo dengan bunga diskonto. Jadi, nominal jatuh tempo sebesar 121.095.000 dikurangi 3.027.375 rupiah, hasilnya 118.067.625 rupiah sebagai kas yang diterima. Langkah yang terakhir yaitu perhitungan selisih, yaitu dengan melihat dari wesel tagih dan kas yang diterima. Apabila wesel tagih lebih besar dari kas yang diterima, maka akan menjadi beban bunga.
Tetapi apabila kas yang diterima lebih besar dari wesel tagih, maka menjadi pendapatan bunga. Karena dalam kasus ini kas yang diterima lebih besar daripada wesel tagih, maka selisih menjadi pendapatan bunga. Sehingga jurnalnya kas sebesar Rp118.067.625 di debit terhadap wesel tagih didiskontokan sebesar Rp117 juta dan pendapatan bunga sebesar Rp1.067.625 di kredit. Kesimpulannya, piutang wesel atau wesel tagih dapat digunakan sebagai bukti jika penerimaan pembayaran perlu melakukan tindakan hukum. Piutang wesel ini akan dicatat sebagai aset lancar apabila jatuh temponya kurang dari 1 tahun, dan jika lebih dari 1 tahun, maka dicatat sebagai aset tidak lancar. Piutang wesel atau wesel tagih adalah dokumen yang penting bagi perusahaan, berfungsi sebagai alat penagihan piutang dan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Sebelum mengakhiri materi kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.